Namaku Aurel. 5 tahun yang lalu, aku hanyalah perempuan biasa. Lusuh, kumal, beraroma popok bayi dan cucian basah. Setiap hari rambutku digelung asal-asalan, wajahku tak pernah tersentuh bedak apalagi lipstik. Tanganku kasar karena terlalu sering mencuci, memasak, dan menggendong 2 balita yang belum genap 5 tahun. Aku menikah muda. Aku mencintai Reza sepenuh hatiku. Saat pertama kami menikah, aku adalah gadis ceria yang percaya bahwa cinta bisa menaklukkan dunia. Tapi dunia ternyata tak seindah bayangan anak gadis seusiaku waktu itu. Pernikahan kami hanya indah di awal. Setelah anak pertama lahir, Reza mulai berubah. Ia jarang pulang. Pulang pun dengan wajah cemberut dan enggan menyentuh anak-anaknya. Aku mencoba bertahan, menutup mata dan telinga pada desas-desus yang beredar di belakangku. Namun nyatanya, desas-desus itu benar. Reza berselingkuh. Berkali-kali. Bahkan di saat aku baru melahirkan anak kedua, dia malah terang-terangan membawa perempuan lain saat keluar kota. Aku menelan semuanya. Air mataku menjadi makanan sehari-hari. Aku terlalu takut. Takut kehilangan suami. Takut anak-anakku tumbuh tanpa ayah. Aku masih ingat malam itu. Reza pulang membawa seorang perempuan. Cantik, seksi, wangi. Pakaiannya mewah dan bibirnya merah menyala. Mereka berdiri di depan pintu rumah kami seperti pasangan yang sah. Dengan dingin, Reza berkata, "Ini Dinda. Aku sudah menikahinya secara siri. Kita cerai saja, Rel. Aku sudah bosan melihatmu seperti gembel setiap hari." Jantungku hancur seketika. Anak-anak sedang tertidur di dalam. Aku berdiri kaku, tidak bisa menangis, tidak bisa marah. Dunia seolah memukulku dari semua sisi. Perceraian kami selesai dalam waktu cepat. Reza bahkan tak peduli pada hak asuh anak. Dia menyerahkan semua tanggung jawab padaku dan hidup bahagia dengan si pelakor itu. Aku diusir dari rumah yang sebenarnya dibeli dengan jerih payah kami berdua. Tapi tak ada yang peduli pada perempuan yang tampak kalah dan tak punya kekuatan melawan. Hari-hariku setelah itu adalah neraka yang disamarkan dalam diam. Aku tinggal di rumah kontrakan sempit dengan dinding kayu yang bolong-bolong. Aku mencuci pakaian tetangga demi uang 5.000 per ember. Kadang aku jualan gorengan keliling sambil menggendong anak bungsuku. Ada kalanya kami hanya makan nasi dan garam karena tidak ada uang untuk membeli lauk. Orang-orang memandangku seperti sampah. Tetangga bergosip, kasihan, ditinggal suami karena nggak bisa jaga penampilan. Mereka tak tahu bahwa aku dulu rela tidak tidur demi menyusui anak, rela tidak makan demi beli popok. Semua karena cinta dan tanggung jawab. Aku ingat betul satu malam saat hujan deras dan atap bocor. Anak sulungku demam, dan aku tak punya uang untuk membeli obat. Aku duduk di sudut kamar, memeluk anak-anak, menangis pelan. Hatiku runtuh, tubuhku lelah, tapi aku tak bisa mati. Karena jika aku mati, siapa yang akan menjaga mereka? Di titik itulah aku sadar, aku tidak bisa terus begini. Aku harus bangkit. Bukan demi balas dendam, tapi demi 2 anakku yang masih suci. Aku harus menjadi seseorang agar mereka bisa punya masa depan. Aku mulai dari hal kecil. Dengan uang sisa jualan gorengan, aku beli bahan-bahan untuk membuat sabun cair rumahan. Aku belajar dari YouTube pinjaman HP tetangga. Aku coba satu formula, gagal. Coba lagi, gagal. Tapi aku terus coba. Akhirnya, ada satu produk yang berhasil. Aku kemas seadanya dan tawarkan ke ibu-ibu sekitar. Awalnya hanya 2 orang yang beli. Tapi setelah mereka pakai dan suka, pesanan mulai berdatangan. Aku mulai mencatat pesanan dengan rapi, mencetak label, dan memberi nama kecil pada produkku. Harum Ibu, terinspirasi dari bau bayi dan aroma sabun yang kukreasikan sendiri. Tapi membangun bisnis itu tak semudah membalikkan tangan. Pernah aku ditipu pelanggan. Pernah juga produknya rusak dan dikembalikan. Tapi aku tetap maju. Aku tak mau kalah oleh dunia. Kalau dulu Reza bilang aku tak layak, maka aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa dia. Aku mulai ikut pelatihan UKM, ikut bazar kecil-kecilan. Aku bawa 2 anakku kemana-mana. Mereka duduk di sudut stand jualanku, memakan bekal sederhana, dan sesekali menyapaku sambil berkata, "Ibu semangat, ya."
Mereka adalah bahan bakarku, semangatku. 3 tahun sejak perceraian itu, hidupku berubah perlahan. Aku mulai memiliki reseller, mulai mendapat perhatian dari pemerintah kota, bahkan sempat diwawancara di media lokal. Tubuhku pun berubah. Aku mulai merawat diri, potong rambut, ganti pakaian yang lebih rapi, belajar berdandan meski sederhana. Tidak lagi sebagai bentuk pamer, tapi sebagai bentuk penghargaan pada diriku sendiri. Lalu, yang tak kuduga, suatu hari aku menerima email dari perusahaan besar yang ingin menjadikan sabun buatanku sebagai bagian dari kemitraan mereka. Rupanya salah satu manajer mereka adalah teman lama yang dulu ikut seminar kecilku. Dari sinilah awal perubahan besar hidupku dimulai. Aku menjadi CEO dari brand yang dulu hanya kutulis dengan spidol di botol sabun bekas. Produkku masuk minimarket dan e-commerce. Aku punya karyawan. Aku punya kantor. Aku punya nama. Tapi lebih dari itu, aku punya harga diri. Sampai suatu hari, aku menerima undangan pesta bisnis dari perusahaan kosmetik besar yang selama ini menjadi mitra distribusiku. Undangannya resmi, dicetak mewah. Dan saat kubaca nama tuan rumahnya, jantungku tercekat. Reza Mahardika, Direktur Utama Mahardika Group. Yah, mantan suamiku. Pria yang menceraikanku karena katanya aku jelek dan lusuh. Ternyata, selama ini salah satu lini bisnis mereka memakai produk sabunku sebagai bahan utama untuk produk sabun organik mereka. Mereka tidak tahu pemiliknya adalah mantan istri yang dulu dianggap remeh. Aku menatap undangan itu lama sekali. Dan malam itu aku berdiri di depan cermin, melihat wajahku yang kini bersih, lembut, dan bercahaya. Aku melihat mataku yang dulu selalu sembab, kini tajam penuh kepercayaan diri. Waktunya menunjukkan siapa aku sekarang, bisikku. Dan malam itu pun aku memutuskan akan datang. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengembalikan harga diriku. Bukan dengan kata-kata kasar atau drama sinetron, tapi dengan elegan, anggun, dan penuh wibawa. Karena kadang, balas dendam paling manis bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberhasilan yang membungkam mulut mereka yang pernah meremehkan kita. Sejak malam aku menerima undangan dari perusahaan milik Reza, hatiku seperti tersayat dan bergetar dalam waktu bersamaan. Bukan karena masih menyimpan cinta. Sama sekali tidak. Tapi luka yang pernah dia gores, begitu dalam hingga bekasnya masih ada walau sudah lama tak berdarah. Namun kali ini, aku bukan Aurel yang dulu. Aku tidak akan datang sebagai perempuan yang pernah dia hina dan ceraikan. Aku akan datang sebagai Aurel yang baru, yang sukses, cantik, dan tak lagi bisa direndahkan. Aku menghubungi asistanku, Dita. Gadis muda cerdas yang sejak 2 tahun lalu membantuku mengelola bisnis. Mbak Aurel mau hadir di pesta Mahardika Group, tanyanya sambil mengecek kalender. Aku mengangguk, mataku lurus ke depan. Ya. Aku akan datang. Dan aku ingin tampil sebagai diriku yang sekarang. Tapi jangan terlalu mencolok. Cukup elegan dan berkelas. Dita tersenyum kecil, lalu mencatat sesuatu di tabletnya. Aku tahu desainer yang tepat. Gaun rancangan pribadi. Tidak berlebihan, tapi cukup membuat orang terdiam. Hari itu juga aku mulai mempersiapkan diri. Tak hanya soal gaun atau riasan, tapi juga mental. Aku tahu, malam itu akan menjadi panggung. Panggung yang tak hanya akan mempertemukan aku dengan Reza dan Dinda si pelakor, tapi juga seluruh tamu undangan dari kalangan pebisnis ternama, media, bahkan selebriti. Aku tak boleh goyah. Tak boleh tampak emosional. Balas dendamku harus sehalus benang sutra, namun cukup kuat untuk menjerat ego Reza sampai lehernya sesak. Seminggu sebelum acara, aku mendapat informasi bahwa aku diminta menjadi salah satu pembicara. Rupanya, karena aku adalah salah satu mitra pemasok terbesar untuk lini produk ramah lingkungan milik Mahardika Group. Lucu, pikirku. Mereka tak pernah tahu, pemasok utama mereka adalah wanita gembel yang dulu mereka buang. Panitia acara memberiku waktu 5 menit untuk berbicara mengenai kolaborasi dan inspirasi bisnis. 5 menit yang akan kugunakan sebaik mungkin. Hari yang kutunggu pun tiba. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang rias. Gaun berwarna emerald hijau tua membalut tubuhku dengan pas. Gaun itu menjuntai anggun dengan potongan leher terbuka membentuk V yang elegan,
namun tetap sopan. Rambutku disanggul rendah dengan ornamen mutiara kecil. Make-upku flawless, menonjolkan tulang pipi dan mata tajamku. Tidak berlebihan. Hanya cukup untuk menunjukkan bahwa aku adalah perempuan yang tahu nilai dirinya. Dita masuk dengan mata berbinar. Mbak, sumpah, kalau mantan Mbak lihat sekarang, dia pasti langsung nyesel seketika. Aku hanya tersenyum tipis. Itu bukan tujuanku, Dit. Aku hanya ingin mereka tahu, aku bukan perempuan yang bisa dihancurkan seenaknya. Limusin yang menjemputku berhenti tepat di depan gedung ballroom Hotel Bintang 5 milik Mahardika Group. Karpet merah terbentang panjang, kamera-kamera wartawan sudah bersiap. Tamu-tamu bergaun mahal satu persatu melintas di hadapan kamera. Dan ketika aku keluar dari mobil, seketika suasana berubah. Kilatan kamera menghujaniku. Aurel Fitriani. Pemilik Harum Ibu, benar? Bu Aurel, boleh satu pose, Bu? Aku melangkah pelan, tersenyum kecil, dan menatap kamera dengan percaya diri. Setiap langkah di karpet merah adalah simbol bahwa aku telah meninggalkan luka masa lalu. Setiap lensa kamera adalah saksi bahwa aku bukan lagi wanita yang pernah ditinggalkan dan dihina. Ballroom besar itu mewah, penuh lampu gantung kristal dan musik orkestra lembut. Aku langsung diarahkan ke meja VIP. Banyak mata menoleh saat aku lewat, beberapa dari mereka bahkan berbisik tak percaya. Dan tepat di ujung ruangan, aku melihatnya. Reza. Dia mengenakan setelan jas abu tua, berdiri berdampingan dengan Dinda yang masih terlihat cantik, tapi tidak seanggun dulu. Wajah mereka sama-sama terkejut saat melihatku. Pandangan Reza tertahan padaku. Matanya melebar, napasnya tampak tak stabil. Dinda memegang lengan Reza, matanya menyipit menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Aku menyapa mereka dengan anggukan kepala singkat dan senyum profesional. Selamat malam, kataku datar namun sopan. Lalu aku melangkah melewati mereka seperti mereka hanyalah dua orang asing. Di kursi VIP, seorang MC naik ke panggung. Malam ini, kita akan mendengarkan sedikit kisah inspiratif dari salah satu mitra bisnis yang telah membawa Mahardika Group ke tingkat lebih tinggi dalam produk ramah lingkungan. Mari kita sambut Ibu Aurel Fitriani, CEO Harum Ibu. Tepuk tangan menggelegar. Aku bangkit. Langkahku tenang. Hatiku berdebar, tapi aku tahu betul apa yang harus kukatakan. Aku berdiri di podium, menatap hadirin dengan mata tajam namun tenang. Selamat malam, ucapku. 5 tahun lalu, saya hanyalah ibu 2 anak yang ditinggal suami dalam keadaan tak berdaya. Saat itu saya tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan nyaris tidak punya harapan. Tapi ada 2 hal yang saya miliki, cinta saya untuk anak-anak saya, dan keyakinan bahwa saya pantas untuk hidup lebih baik. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Saya memulai usaha saya dari dapur kecil berukuran 2x2 meter. Saya mencampur sabun cair dengan tangan sendiri sambil menggendong bayi di satu sisi dan mengaduk formula di sisi lain. Hari ini, usaha itu menjadi rumah bagi 50 karyawan dan ratusan reseller di seluruh Indonesia. Aku berhenti sejenak, lalu menatap ke arah Reza dan Dinda. Mereka tampak terpaku. Reza bahkan menunduk pelan. Dinda menggigit bibirnya. Saya belajar bahwa tidak ada yang lebih kuat dari perempuan yang hancur, tapi memutuskan untuk membangun dirinya kembali dengan tangan sendiri. Dan malam ini, saya berdiri di sini bukan karena saya ingin dikenang sebagai mantan siapapun, tapi karena saya telah menjadi diri saya sendiri, sepenuhnya. Tepuk tangan meriah meledak. Aku tersenyum, membungkuk singkat, lalu turun dari panggung. Langkahku terasa ringan, penuh kemenangan. Bukan kemenangan atas Reza atau Dinda, tapi kemenangan atas diriku yang dulu hampir menyerah. Beberapa saat setelah acara selesai, Reza menghampiriku. Wajahnya berbeda dari sebelumnya. Tak lagi arogan. Ada keraguan dan penyesalan yang dalam di matanya. Aurel, suaranya pelan. Kamu luar biasa malam ini. Aku hanya mengangguk singkat. Terima kasih. Dia menatapku lebih lama, lalu menunduk. Aku tahu aku banyak salah. Dulu aku terlalu bodoh. Aku nggak bisa lihat potensi kamu. Maaf, aku minta maaf. Aku menatapnya tenang. Reza, maafmu tidak mengubah apapun.
Tapi aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena kamu layak dimaafkan. Tapi karena aku layak untuk hidup tenang. Reza terlihat terpukul. Dinda menatap dari kejauhan dengan wajah cemas. Lalu aku lanjut bicara, pelan tapi tegas. Mulai minggu depan, aku akan menghentikan kerja sama dengan Mahardika Group. Kami akan menarik semua pasokan. Kami sudah punya jalur distribusi baru yang lebih kuat. Wajah Reza memucat. Tunggu, jangan. Tolong pikirkan lagi, Aurel. Usaha ini? Aku tersenyum. Usaha ini akan tetap jalan. Tapi tanpaku. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkan Reza yang berdiri diam di tengah keramaian yang perlahan bubar. Malam itu, aku pulang dengan perasaan lega. Anak-anakku sudah tertidur di rumah, dijaga oleh pengasuh. Aku masuk ke kamar mereka, mencium kening masing-masing. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Karena akhirnya aku menang. Tanpa harus menjatuhkan siapapun secara kasar. Aku hanya cukup berdiri dan bersinar. Pagi setelah pesta, kantor Harum Ibu mendadak sibuk. Telepon berdering tanpa henti. Email masuk beruntun. Banyak dari distributor dan mitra yang sempat bekerja sama dengan Mahardika Group menghubungiku langsung. Mereka kaget, bingung, dan sebagian panik. Bu Aurel, apa benar Anda menghentikan kerja sama dengan Mahardika Group? Aku membaca email demi email, mendengarkan satu persatu pesan suara yang masuk. Di antara semua, ada satu email yang menarik perhatianku. Dari Reza. Aurel, tolong pertimbangkan kembali. Kami dalam proses peluncuran produk terbaru dan sangat bergantung pada bahan dari Harum Ibu. Aku tahu aku banyak salah, tapi tolong, jangan hancurkan semuanya begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menatap layar laptop dengan tenang. Tak ada lagi emosi yang meletup. Dulu mungkin aku akan menangis membaca email ini. Tapi kini, aku hanya tersenyum kecil dan menutup laptop perlahan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang penarikan kerja sama menyebar cepat. Beberapa media bisnis mulai menulis artikel. Pemilik Harum Ibu resmi putuskan kerjasama dengan Mahardika Group, apa dampaknya? Mantan istri Reza Mahardika kini jadi sosok kunci di balik guncangnya perusahaan suaminya. Dan seperti efek domino, perusahaan Reza mulai goyah. Proyek peluncuran produk ramah lingkungan mereka harus ditunda. Stok bahan baku menipis. Para investor mulai bertanya-tanya. Bahkan beberapa mitra mulai mempertimbangkan ulang kerjasama mereka. Sementara itu, Harum Ibu justru semakin bersinar. Aku dan timku sudah menyiapkan jalur distribusi baru ke beberapa negara tetangga. Produk kami kini merambah pasar internasional. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas dan berdaya. Suatu sore, saat aku sedang memantau produksi sabun di pabrik utama, Dita menghampiriku dengan raut wajah agak kaget. Mbak, tadi ada seseorang nyariin Mbak di kantor pusat. Dia nyamar jadi calon mitra baru. Tapi ternyata, itu Dinda. Aku menoleh, alis terangkat. Dinda? Dia datang ke kantor? Dita mengangguk. Iya. Waktu tahu Mbak nggak ada, dia tinggalkan surat. Aku menerima surat itu. Tulisan tangannya masih sama. Mewah dan penuh lengkungan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia berasal dari kelas yang lebih tinggi. Tapi isinya berbeda jauh dari penampilannya. Aurel, aku tahu kamu membenciku. Tapi tolong, jangan buat Reza jatuh sedalam ini. Aku tak pernah menyangka kamu akan berkembang sejauh ini. Dulu aku pikir kamu hanya ibu rumah tangga yang lemah. Tapi sekarang, semua orang bicara tentang kamu. Aku takut, Aurel. Kami kehilangan banyak mitra. Reza stres. Tolong hentikan semua ini, sebelum semuanya hancur. Aku membaca surat itu sampai selesai. Tapi di akhir, aku hanya menghela napas. Mereka ketakutan. Tapi bukan karena merasa bersalah. Bukan karena menyesal telah menghancurkan hidupku. Mereka hanya takut kehilangan semua yang telah mereka bangun, yang dulu mereka banggakan sebagai hasil usaha sendiri, padahal sebagian bersandar pada tulang punggung bisnisku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan makan siang dari salah satu investor besar Mahardika Group. Namanya Pak Yusran, pria parubaya yang sudah lama menjadi investor tenang di balik perusahaan-perusahaan besar.
Kami bertemu di sebuah restoran rooftop di pusat kota. Ia datang dengan jas rapi dan senyum ramah. Saya sudah dengar banyak tentang ibu, Bu Aurel. Termasuk kisah di balik panggung pesta itu. Ia tersenyum kecil. Hebat. Saya salut. Terima kasih, Pak, balasku sopan. Tapi saya juga harus jujur. Keputusan Anda menghentikan kerjasama mendadak sangat mengguncang kami. Reza bukan hanya kehilangan pasokan, tapi juga kepercayaan pasar. Aku menatapnya langsung. Saya hanya mengambil langkah untuk menjaga integritas brand saya. Dan saya rasa keputusan itu sudah sangat dipertimbangkan. Pak Yusran mengangguk. Saya paham. Tapi, bagaimana kalau saya ajukan satu hal? Aku diam, menunggu. Bergabunglah dengan Mahardika Group. Bukan sebagai pemasok, tapi sebagai pemilik saham. Saya ingin menjadikan Anda bagian dari manajemen inti. Dengan pengalaman dan reputasi Anda, perusahaan ini bisa bangkit. Kita bentuk ulang bersama. Aku terdiam. Tak menyangka tawaran ini datang. Maaf, Pak. Tapi saya tak tertarik. Aku tersenyum sopan. Saya sudah terlalu lelah menyatukan diri dengan masa lalu. Kini saya ingin membangun masa depan yang tak lagi menyeret luka. Pak Yusran tampak kecewa, namun bisa memahami. Kalau begitu, saya harap keputusan Anda bisa membuka jalan damai ke depan. Aku mengangguk. Selama mereka tak mengganggu langkah saya tak pernah punya niat untuk menyakiti siapapun. Hari itu, aku pulang ke rumah dan menemukan anak-anak sedang bermain di taman belakang. Tawa mereka mengisi udara. Keduanya sudah besar. Yang sulung, Dika, mulai menunjukkan ketertarikan dengan dunia bisnis. Yang bungsu, Naya, suka menggambar sabun dan botol dengan warna-warni ceria. Aku duduk di bangku taman, memperhatikan mereka bermain. Semua perjuanganku, semua luka dan air mata, semuanya terbayar lunas saat melihat mereka tumbuh sehat dan bahagia. Dika tiba-tiba mendekat. Bu, kemarin aku lihat video ibu pas pidato. Temenku bilang ibu keren banget. Aku tertawa kecil. Siapa yang ngerekam? Banyak, Bu. Viral tuh. Di TikTok sama Instagram. Ibu jadi inspirasi orang. Aku terdiam. Rasanya tak pernah kubayangkan, dari seorang perempuan yang dulu hanya bisa menangis di dapur, kini menjadi panutan banyak orang. Naya berlari mendekat, memelukku dari samping. Ibu jangan sedih ya, meski dulu ditinggal ayah. Ibu kan punya kita. Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku peluk mereka berdua erat. Ibu nggak sedih, Nak. Ibu bahagia. Sangat bahagia. Malam harinya, aku menerima pesan suara dari Reza. Suaranya terdengar kacau, seperti orang yang kehilangan arah. Aurel, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak pernah menyangka kamu akan sejauh ini. Aku salah menilai kamu. Dulu aku buta. Sekarang aku sadar, perempuan sepertimu tak pernah seharusnya kutinggalkan. Aku ingin kita mulai dari awal lagi. Bukan demi bisnis. Tapi karena aku masih mencintaimu. Pesan itu kuputar beberapa kali. Bukan karena ingin mendengar harapannya. Tapi karena aku ingin mengingat bahwa cinta yang dulu kurawat sepenuh hati, ternyata hanya dicampakkan saat aku dalam titik terlemahku. Kini, saat aku kuat dan berdiri tinggi, dia baru datang menengadah. Aku menghapus pesannya. Tanpa membalas. Sebulan setelah pesta, Mahardika Group kehilangan hampir 40% pangsa pasarnya di bidang produk ramah lingkungan. Beberapa investor besar keluar. Dinda, menurut kabar, mulai menjual aset pribadinya untuk membantu menambal kerugian perusahaan. Sementara itu, Harum Ibu mendapat penghargaan nasional sebagai salah satu produk UMKM paling inspiratif tahun ini. Aku diundang ke banyak seminar, menjadi pembicara di forum wanita, dan bahkan dilirik oleh kementerian untuk program ekspor produk lokal. Aku terus melangkah. Tak lagi melihat ke belakang. Karena di masa depan, masih banyak perempuan seperti aku yang butuh tahu bahwa mereka bisa bangkit. Bahwa air mata bukan akhir. Bahwa kehancuran bukan jalan buntu, melainkan pintu untuk membuka versi terbaik diri mereka sendiri. Dan disitulah tempatku kini. Di barisan depan. Sebagai bukti nyata,
bahwa wanita yang disia-siakan bisa menjadi mimpi buruk bagi mereka yang pernah meremehkan. Pagi itu udara terasa tenang. Cahaya matahari menyelinap masuk dari celah jendela kaca ruang kerjaku. Di meja, ada tumpukan undangan untuk seminar, program kemitraan, hingga undangan talk show televisi nasional. Popularitasku memang melonjak setelah pesta Mahardika Group. Tapi bukan ketenaran yang kucari, hanya kepastian bahwa aku sudah tak lagi menjadi perempuan yang terinjak-injak masa lalu. Bu, ada kiriman bunga lagi, ujar Dita sambil membawa satu rangkaian besar mawar merah dengan kartu kecil berhiaskan inisial R. Aku tidak perlu bertanya. Sudah lebih dari 5 kali Reza mengirim bunga dalam 2 minggu terakhir. Ada yang disertai surat, ada juga yang hanya menyelipkan kata, "Aku rindu." Kali ini kartunya berbunyi, "Semoga hari-harimu selalu bahagia, karena senyummu yang dulu hilang, kini jadi hal yang paling ingin kulihat." Aku menatap bunga itu sebentar, lalu menunjuk tempat sampah kecil di sudut ruangan. "Buang saja, Dit." Dita mengangguk sambil menarik napas. "Sampai segitunya ya, Mbak?" Aku menoleh, tersenyum singkat. Orang seperti dia baru tahu berharganya sesuatu setelah kehilangannya. Di sisi lain kota, Reza duduk di ruang kerjanya yang mulai sepi. 3 staf andalannya telah mengajukan resign. Beberapa klien besar memutuskan kontrak. Kantor yang dulunya ramai dengan tawa dan semangat, kini hanya menyisakan keheningan. Ia menatap layar laptop, memutar video pidato Aurel malam itu. Berkali-kali, matanya nanar, jiwanya hampa. Dinda masuk ke ruangan, wajahnya lelah, rambutnya tak seterawat biasanya. "Masih nonton video itu?" tanyanya datar. Reza tak menjawab. "Kalau kamu terus begini, kita akan benar-benar bangkrut, Reza. Kamu tahu itu?" Reza mengusap wajahnya. "Kenapa aku sebodoh itu dulu, Din?" Dinda memejamkan mata, menahan emosi. "Karena kamu lebih memilih aku daripada perempuan yang kamu nikahi demi cinta. Sekarang kamu nyesel? Lalu aku ini siapa?" Reza berdiri, menatap Dinda penuh penyesalan. "Aku sayang kamu, tapi bukan seperti sayangnya aku ke Aurel dulu. Dulu aku kira dia nggak bisa berkembang, nggak menarik, nggak selevel. Tapi sekarang dia lebih tinggi dari siapapun yang pernah aku kenal." Dinda terdiam. Kata-kata Reza seperti tamparan telak. Ia tahu sejak pesta itu, aura Reza berubah. Ia tahu sejak pidato itu, hatinya mulai goyah. Tapi hari ini, ia mendengarnya dengan jelas. "Aku ini cuma pelarian, ya?" "Dulu mungkin iya," jawab Reza pelan. Dinda menangis. Air matanya mengalir, bukan hanya karena sakit, tapi karena rasa takut. Ia takut kehilangan semuanya. Reza, bisnis, nama baik, semua yang dulu ia rebut dari Aurel, kini perlahan-lahan lepas dari tangannya. Sementara itu, hidupku terus berjalan. Aku diundang sebagai narasumber dalam acara televisi nasional bertajuk Perempuan yang Bangkit dari Pengkhianatan. Hostnya, seorang presenter wanita terkenal, menyambutku hangat. "Bu Aurel, kisah ibu viral sekali. Bahkan banyak perempuan yang mengaku terinspirasi. Apa yang jadi kekuatan ibu sampai bisa bangkit dari kehancuran itu?" Aku tersenyum. "Anak-anak saya. Mereka adalah alasan saya bertahan. Saat semua orang meninggalkan saya, mereka tetap memanggil saya, Ibu, dengan senyum paling tulus. Dan dari situlah saya belajar, saya bisa kehilangan segalanya, tapi saya tak boleh kehilangan harga diri." Penonton bertepuk tangan. Wajah-wajah wanita di studio tampak haru. Beberapa bahkan meneteskan air mata. "Kalau sekarang, setelah semua pencapaian ini, bagaimana perasaan ibu pada orang yang pernah menyakiti ibu?" tanya host itu lagi, pelan. Aku menatap kamera. Suaraku tenang, tapi penuh makna. Saya sudah memaafkan mereka. Tapi saya tidak lupa. Karena luka yang mereka beri, bukan luka biasa. Itu luka yang membuat saya membentuk versi terbaik dari diri saya. Dan untuk itu, saya berterima kasih. Setelah acara, banyak pesan masuk ke akun Instagramku. Dari ibu rumah tangga, dari wanita single parent, dari janda yang ditinggal suami. Mereka menulis betapa kisahku memberi harapan. Ada yang bilang mereka berhenti menangis, mulai berdiri, mulai berjualan,
mulai percaya diri. Di balik semua luka, ternyata Tuhan memberiku tugas baru, menjadi kekuatan bagi yang hampir menyerah. Namun, malam itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahku. Satpam memberitahuku bahwa Reza datang. Aku turun, mengenakan pakaian santai namun tetap rapi. Di halaman, Reza berdiri dengan wajah penuh harap. "Aurel," sapanya lirih. Aku mengangguk pelan. "Ada apa kesini?" "Aku cuma ingin bicara. Untuk terakhir kalinya. Tanpa surat, tanpa bunga. Hanya aku dan kamu. Boleh?" Aku menimbang-nimbang sejenak, lalu mengangguk. Kami duduk di teras depan. Jarak kami terasa seperti dunia. "Terima kasih sudah mau temui aku," katanya. "Aku tahu, aku nggak pantas minta apa-apa. Tapi aku ingin kamu tahu aku benar-benar menyesal." Aku diam. "Aku hancur, Aurel. Perusahaanku nyaris bangkrut. Dinda menjauh. Teman-temanku hilang. Dan setiap malam aku mimpi tentang masa lalu. Saat kamu masih di rumah, gendong anak-anak, masak buat aku dan aku cuma pulang bawa amarah." Suasana hening. Angin malam mengayun pelan dedaunan. Aku salah. Aku salah banget. Aku pengen tebus semua itu. Bukan karena kamu sekarang sukses. Tapi karena aku sadar, aku buang permata yang seharusnya ku jaga. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Reza sebagai manusia, bukan pria yang pernah menyakitiku, tapi seseorang yang kini benar-benar remuk. "Reza," ucapku pelan, "dulu saat aku datang padamu dalam keadaan lemah dan memohon agar kita tetap bersama demi anak-anak, kamu pergi. Kamu tak hanya meninggalkan aku, tapi juga dua nyawa kecil yang bahkan tak tahu apa itu cinta atau pengkhianatan." Dia menunduk. Wajahnya pucat. "Kamu menukar semuanya demi kesenangan sesaat. Dan sekarang, kamu datang saat semuanya hancur." Reza menggigit bibir. Aku tahu aku keterlaluan. Aku mengangguk. "Dan sekarang, aku juga tahu aku tak membencimu lagi. Tapi cinta itu sudah mati, Reza. Dan aku tidak ingin menghidupkan sesuatu yang sudah kubunuh demi bisa berdiri." Matanya berkaca-kaca. "Lalu, tak ada peluang lagi?" Aku tersenyum tipis. "Tidak. Tapi kamu masih punya waktu untuk memperbaiki hidupmu sendiri. Bukan demi aku, tapi demi harga dirimu sendiri." Reza berdiri perlahan. "Aku mengerti. Maaf untuk segalanya." Ia melangkah ke mobilnya, lalu pergi tanpa menoleh. Dan aku berdiri di depan rumahku. Tidak menangis. Tidak lega. Hanya selesai. Esoknya, aku memutuskan untuk membuka program pemberdayaan perempuan. Namanya Bangkit Bersama Aurel. Isinya pelatihan bisnis, motivasi, dan pendampingan bagi para janda, korban KDRT, atau perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan dan trauma. Ruang kelas pertamaku penuh. Wanita-wanita dari berbagai latar belakang duduk di sana, memegang pena dan harapan. "Saya bukan pahlawan," ucapku saat membuka pelatihan. "Saya hanya perempuan biasa yang pernah dijatuhkan dan memilih untuk bangun." Tepuk tangan bergemuruh. Dan di antara puluhan mata itu, aku melihat refleksi diriku di masa lalu, rapuh, lelah, tapi masih punya secuil harapan. Kini tugasku adalah memastikan harapan itu tumbuh. Karena kebangkitan seorang perempuan tak boleh berhenti pada dirinya sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Reza di teras rumah. 3 bulan yang penuh ketenangan, meski tetap padat oleh kegiatan sosial dan pengembangan usaha. Tapi tidak lagi untuk pembuktian. Kini semua yang kulakukan bukan untuk menunjukkan siapa aku kepada masa lalu, tapi untuk memberi ruang bagi perempuan lain yang ingin berdiri. Program Bangkit Bersama Aurel telah berjalan di 5 kota. Timku memperluas jangkauan, menjemput para ibu rumah tangga yang sebelumnya tak punya suara, dan memberi mereka pelatihan wirausaha, motivasi, hingga pelatihan kepercayaan diri. Di setiap kota yang kudatangi, aku menemukan diriku yang dulu, wanita yang dihina, ditinggal, bahkan tak dianggap manusia. Mereka datang dengan wajah lelah, tubuh kurus, mata yang penuh kekhawatiran. Tapi di akhir pelatihan, aku selalu melihat senyum yang berbeda. Bukan hanya karena mereka belajar menjual sabun, makanan, atau kerajinan.
tapi karena mereka merasa berharga lagi. Itulah yang dulu hilang dariku, rasa dihargai. Kini tugasku adalah memastikan rasa itu kembali ke lebih banyak perempuan. Suatu hari, setelah sesi pelatihan di Bandung, aku diajak berkeliling oleh seorang peserta bernama Bu Retno, seorang janda tua yang membesarkan 3 cucunya seorang diri setelah anaknya meninggal dan menantunya kabur. Bu Aurel, ucapnya sambil menuntunku masuk ke rumah kecilnya yang berdinding kayu, dulu saya pernah nyaris bunuh diri karena merasa tidak mampu apa-apa. Tapi waktu lihat video ibu di TV, saya berpikir, kalau ibu yang pernah disia-siakan bisa bangkit, mungkin saya juga bisa. Aku tertegun. Lalu saya mulai kumpulkan botol bekas, saya buat sabun sendiri, dan saya jual ke tetangga. Hasilnya, bisa beli beras dan susu buat cucu. Aku tak mampu berkata-kata. Aku hanya memeluk Bu Retno, dan kami menangis bersama di bawah atap rumah yang bocor. Di saat itulah aku sadar, warisan terbesar bukanlah perusahaan, bukanlah uang, tapi kekuatan yang menular. Jika luka dan kesedihanku bisa berubah menjadi obor bagi mereka yang gelap, maka semua air mataku dulu tidak sia-sia. Sementara itu, Mahardika Group semakin terpuruk. Beberapa kali aku melihat berita bahwa sahamnya anjlok, karyawan mulai keluar, dan kepercayaan pasar menguap. Reza mencoba meraih perhatian publik lewat wawancara dan promosi besar-besaran, tapi hasilnya minim. Reputasi perusahaannya tak lagi stabil sejak kepergian harum ibu dari lini produksi mereka. Dan Dinda? Ia sempat membuka usaha salon mewah, tapi gagal. Banyak yang mengatakan bahwa pelanggan enggan datang karena citra buruk yang melekat pada dirinya. Si pelakor yang ikut menghancurkan rumah tangga perempuan hebat. Reza mengajukan pinjaman ke bank, tapi ditolak. Ia mencoba menjual beberapa aset, namun penawarannya rendah. Ketika seseorang kehilangan reputasi, nilai semua yang dimilikinya ikut jatuh. Suatu malam, aku menerima email dari media nasional. Kami ingin mengangkat kisah Bu Aurel sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini dan melakukan wawancara eksklusif di rumah pribadi ibu. Kami ingin mendalami kisah pribadi, perjuangan, dan terutama, bagaimana ibu bangkit dari kehancuran rumah tangga dan menjelma menjadi ikon perempuan Indonesia. Aku terdiam membaca itu. Di titik ini, aku tidak lagi merasa perlu didengar. Tapi jika itu bisa membuat lebih banyak wanita tahu bahwa kehancuran bukanlah akhir, maka aku akan buka suaraku lebih lebar. Wawancara itu dilakukan 3 hari kemudian, di ruang tamu rumahku yang kini jauh dari sederhana. Tapi tetap penuh kehangatan. Ada foto anak-anak di dinding, sertifikat penghargaan, dan rak berisi botol-botol harum ibu edisi pertama yang kujaga seperti harta karun. Wartawannya, seorang perempuan muda bernama Sheila, menatapku dengan mata berbinar. Bu Aurel, jujur, saya merinding setiap kali menonton video pidato ibu. Tapi saya ingin tahu, apa momen yang paling membuat ibu benar-benar berkata, "Aku harus bangkit." Aku menarik napas, lalu menatap keluar jendela, melihat taman kecil tempat anak-anakku biasa bermain. Saat anak saya yang sulung demam, dan saya tak punya uang membeli obat. Saat itu saya sadar, jika saya tidak kuat, maka mereka akan hancur. Dan tak ada orang lain yang akan peduli. Saya harus menjadi rumah yang tak pernah runtuh bagi anak-anak saya. Sheila menunduk pelan. Itu sangat menyentuh, Bu. Aku tersenyum. Dan sekarang, saya ingin menjadi rumah juga bagi perempuan lain yang pernah merasa kehilangan segalanya. Wawancara itu tayang malam harinya. Video itu viral. Banyak yang membagikannya. Bahkan beberapa selebriti menyebut namaku dalam unggahan mereka. Tapi yang paling membuatku tersentuh adalah pesan pribadi dari seorang wanita muda. Bu Aurel, saya sedang duduk di depan kompor, hampir menelan racun serangga karena putus asa ditinggal suami. Tapi setelah nonton wawancara ibu, saya buang racunnya dan mulai menulis rencana hidup saya. Terima kasih sudah menyelamatkan saya, Bu. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena tahu bahwa dulu aku ingin mati, tapi sekarang aku bisa membantu seseorang untuk hidup. Di minggu yang sama, Reza kembali menghubungiku. Kali ini bukan dengan permintaan balikan atau penyesalan, tapi dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aurel, katanya di telepon, Dinda pergi. Dia tinggalkan aku. Dan,
Aku benar-benar bangkrut. Aku jual rumah, aku tinggal di apartemen kecil sekarang. Aku hanya mendengarkan. Aku tahu aku pantas dapat semua ini. Tapi aku cuma mau bilang, kamu menang, Aurel. Kamu menang. Dan aku kalah. Tapi aku bersyukur kamu pernah jadi bagian dari hidupku. Karena sekarang aku bisa lihat betapa hebatnya kamu. Aku terdiam beberapa saat, lalu menjawab, Reza, kamu tidak kalah dariku. Kamu hanya kalah dari dirimu sendiri. Karena kamu memilih untuk menyanyiakan orang yang mencintaimu saat kamu tak punya apa-apa. Dia menangis di ujung telepon. Tapi aku sudah selesai. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah melewati semua itu. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, memandang langit. Anak-anakku tidur dengan damai. Di sampingku ada secangkir teh hangat dan buku catatan kecil tempat aku biasa menulis doa. Aku membuka halaman pertama. Tertulis dengan tulisan tanganku 5 tahun lalu. Tuhan, jika aku harus ditinggal, biarlah itu membuatku lebih kuat. Tapi jika aku boleh memilih, izinkan aku menjadi ibu yang cukup bagi anak-anakku. Aku tersenyum. Kini aku tahu, Tuhan tidak hanya mengizinkan. Tapi Ia juga memelukku saat aku jatuh dan mendorongku saat aku nyaris menyerah. Dan sekarang, aku di sini, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencintai diriku sendiri dengan utuh. Beberapa bulan setelah semua kegemparan itu mereda, hidupku memasuki babak yang jauh lebih tenang. Sorotan media sudah mulai bergeser ke topik lain. Undangan tampil di televisi mulai kukurangi. Kini aku lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, di rumah, atau di lapangan, bersama para perempuan yang sedang bangkit, seperti dulu aku bangkit dari reruntuhan hidupku sendiri. Suatu sore, saat aku sedang mengecek gudang produksi baru di Yogyakarta, Dita menghampiriku dengan ekspresi tak biasa. Di tangannya ada map tebal bersegel. Ada undangan khusus untuk Mbak Aurel dari Kementerian Perdagangan, katanya. Aku mengerutkan dahi. Undangan untuk menjadi pembicara utama sekaligus ikon perempuan penggerak UMKM Indonesia. Mereka juga akan menominasikan Mbak untuk penghargaan Perempuan Inspiratif Nasional yang akan disiarkan langsung di televisi. Aku terdiam sejenak. Bukannya tak bersyukur. Tapi aku mulai merasa lelah dengan semua sorotan. Aku bukan pahlawan, Dit, ujarku lirih. Dita tersenyum, duduk di sampingku. Tapi Mbak adalah bukti bahwa pahlawan itu bukan selalu yang menyelamatkan dunia. Kadang, pahlawan adalah ibu yang bertahan demi anaknya. Dan itu lebih dari cukup. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Mungkin ini adalah bagian dari perjalanan. Mungkin Tuhan memberiku cerita luka agar aku bisa menolong lebih banyak orang dengan ceritaku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja rumah. Di atas meja ada piala dari beberapa penghargaan sebelumnya, proposal kerjasama dari perusahaan internasional, dan juga surat undangan pribadi dari seorang pria bernama Arfan, pemilik perusahaan teknologi besar yang kabarnya sudah lama mengamati perjalanan usahaku. Aku belum pernah bertemu langsung, hanya mendengar namanya dari beberapa acara bisnis. Ia dikenal sebagai pria yang tenang, santun, dan sangat menghargai pengusaha perempuan. Di surat itu ia menulis, saya ingin mengundang Ibu Aurel makan malam pribadi untuk membahas peluang kolaborasi produk ramah lingkungan dengan sistem distribusi digital berbasis aplikasi yang sedang kami bangun. Lebih dari itu, saya ingin mengenal Ibu sebagai pribadi, bukan hanya sebagai CEO Harum Ibu. Jika Ibu bersedia, saya akan sangat berterima kasih. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Satu sisi aku tertarik, sebagai pengusaha, tentu ini peluang besar. Tapi sisi lainnya, aku masih belum benar-benar siap membuka diri secara pribadi pada laki-laki manapun. Aku mendesah pelan. Luka lama memang sudah kering, tapi bekasnya tetap ada. Dan aku masih melatih diriku untuk percaya lagi. Bukan pada cinta, tapi pada ketulusan. Akhirnya aku menghadiri undangan itu. Kami bertemu di sebuah restoran kecil bergaya Jepang, bukan tempat mewah, tapi hangat dan privat. Arfan datang mengenakan kemeja putih sederhana. Tak seperti pria-pria yang biasa kutemui dalam dunia bisnis, yang penuh gengsi dan topeng, Arfan datang dengan tenang dan tidak berusaha memukau. Aurel, sapanya sambil menjabat tanganku hangat. Akhirnya kita bertemu juga.
Aku tersenyum sopan. Saya pun senang akhirnya bisa bertatap muka langsung. Kami makan malam dalam suasana nyaman. Tidak ada basa-basi berlebihan, tidak ada pujian palsu. Arfan lebih banyak mendengarkan. Dan saat ia bicara, tutur katanya bijak. Yang paling saya kagumi dari ibu, katanya saat kami menyantap dessert, bukan karena ibu sukses, tapi karena ibu berhasil berdamai dengan luka, tanpa menjadikan dendam sebagai bahan bakar. Aku mengangguk pelan. Mungkin karena saya pernah dibakar terlalu lama oleh dendam itu. Dan saya tahu, kalau saya terus membiarkannya, saya tidak akan bisa bangkit. Ia mengangguk pelan, menatapku serius. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini. Tapi saya ingin bilang, saya menghormati ibu. Dan saya akan merasa terhormat jika di masa depan, saya boleh mengenal ibu lebih dalam. Tapi tanpa tekanan, tanpa paksaan. Kalimat itu membuatku tersentuh. Bukan karena romantis, tapi karena jujur. Setelah sekian lama hidup dalam hubungan yang dipenuhi ketidaksetiaan dan pengabaian, aku lupa bagaimana rasanya dihargai hanya karena menjadi diriku sendiri. Dalam perjalanan pulang, aku membuka jendela mobil. Angin malam menyapu wajahku. Kota tampak gemerlap, tapi tak semegah ketenangan yang kini mulai kurasakan di hati. Aku tahu, hidupku belum selesai. Tapi aku juga tahu, aku tak lagi berada di titik nol. Aku sudah berada di tempat yang dulunya hanya bisa kupandangi dari kejauhan, tempat di mana aku bisa memilih. Bukan dipilih. Beberapa hari kemudian, aku dihubungi oleh pihak Mahardika Group. Tapi kali ini bukan dari Reza, melainkan sekretaris Dewan Direksi. Bu Aurel, kami ingin menawarkan kerja sama kembali. Bukan dalam bentuk pasokan produk, tapi kami ingin menjadikan Harum Ibu sebagai mitra strategis pemulihan Mahardika Group. Aku tertawa kecil. Apakah Reza tahu tentang ini? Sejujurnya, beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur utama. Saat ini kami dalam masa restrukturisasi. Banyak investor baru masuk, dan nama ibu sangat diperhitungkan oleh mereka. Aku terdiam sejenak. Baik, kirimkan proposal lengkapnya. Tapi saya tidak tertarik kembali ke perusahaan yang masih menyimpan jejak luka, kecuali semua sistem dirombak dari awal. Dan tidak ada kompromi. Siap, Bu. Kami akan pastikan itu. Di satu sisi, aku merasa menang. Tapi kemenangan ini tak terasa seperti euforia. Justru terasa hening. Mungkin karena kemenangan sejati bukan soal menaklukkan musuh, tapi soal menaklukkan amarah dalam diri. Hari itu, aku duduk di balkon lagi. Anak-anak kini sudah remaja. Dika, anak sulungku, baru saja mempresentasikan ide bisnis sabun berbasis Ecolab yang ia ciptakan sendiri. Dan Naya mulai tertarik pada dunia desain. Aku ingin buat kemasan sabun ibu jadi lebih ceria, katanya suatu malam, dengan mata berbinar. Aku tertawa dan mengangguk. Ibu tunggu desain pertamamu, ya. Tiba-tiba hidup terasa penuh. Penuh cinta. Penuh makna. Dan yang terpenting, penuh kendali. Aku tak lagi perempuan yang berlari dari rasa sakit. Aku sudah berdamai. Dan ketika aku menatap cermin, aku melihat seorang wanita yang tidak sempurna tapi lengkap. Wanita yang pernah dikhianati, pernah ditinggal, pernah dianggap tak berguna, tapi tidak pernah menyerah. Kini aku bukan lagi cerita pelakor dan perceraian. Aku adalah cerita tentang bangkit, tumbuh, dan memberi arti. Hari itu, aku berdiri di atas panggung besar, di depan ratusan perempuan dari berbagai penjuru negeri. Acara, Perempuan Bangkit untuk Negeri, diadakan oleh kementerian dan menghadirkan banyak tokoh inspiratif. Tapi saat namaku disebut sebagai perempuan paling berpengaruh tahun ini, aku tidak melonjak bangga. Sebaliknya, aku justru mengingat diriku yang dulu, duduk lemas di lantai dapur, menangis karena suami tak pulang, 2 balita menangis kelaparan, dan aku bahkan tak punya uang untuk membeli sekotak susu. Saat aku melangkah ke mimbar untuk memberikan pidato penerimaan penghargaan, air mataku hampir jatuh. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena aku tahu, semua rasa sakit itu tidak sia-sia. Aku mulai bicara, dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Dulu aku adalah wanita yang dipandang sebelah mata. Ditinggal suami karena dianggap tak menarik, tak berguna, tak berarti.
Aku adalah ibu rumah tangga biasa yang sering tak mandi karena harus urus 2 balita sendirian tanpa bantuan siapapun. Aku dulu adalah istri yang diceraikan karena suamiku lebih memilih pelakor yang lebih cantik dan terawat. Tapi aku tidak hancur. Aku bangkit. Bukan untuk membuat mereka menyesal. Tapi karena anak-anakku layak melihat ibunya berdiri tegak. Dan hari ini, aku di sini. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai saksi hidup bahwa perempuan yang dipatahkan bisa tumbuh lebih tinggi daripada siapapun yang pernah menjatuhkannya. Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta menangis. Aku menatap mereka semua dengan senyum lebar. Kita tidak harus membalas dendam dengan kekerasan. Cukup dengan keberhasilan. Kita tidak harus membuat mereka sakit seperti dulu mereka menyakiti kita. Cukup dengan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak lagi penting. Kebahagiaan adalah balas dendam terbaik. Setelah acara, banyak perempuan menghampiriku untuk berfoto, mengucapkan terima kasih, dan bahkan mencium tanganku. Tapi yang paling membuatku terpana adalah seorang wanita muda bernama Alin. Ia memelukku erat dan menangis sambil berkata, "Bu Aurel, saya hidup lagi karena cerita ibu. Dulu saya merasa hidup saya selesai. Tapi sekarang saya jadi reseller sabun harum ibu dan bisa sekolahkan anak saya sendiri." Aku menangis bersamanya, karena aku tahu rasanya merasa tak berharga. Dan melihat perempuan lain bangkit karenaku adalah hadiah yang tak bisa ditukar dengan piala atau uang. Keesokan harinya, aku duduk di teras belakang rumah, menyesap teh, dan memandangi anak-anakku. Mereka sudah besar sekarang. Dika mulai kuliah di jurusan bisnis, dan Naya mengambil kelas desain grafis online. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri, lembut, dan penuh rasa hormat. "Bu, aku lihat berita kemarin. Ibu makin terkenal sekarang," kata Dika sambil tertawa kecil. Aku tersenyum. Terkenal itu tak penting. Yang penting, kalian bisa bangga punya ibu seperti aku. Bukan cuma bangga, Bu. Kami belajar banyak dari ibu. Tentang bertahan. Tentang tidak membenci meski disakiti. Naya mengangguk setuju. Kalau nanti aku nikah, aku mau jadi kuat kayak ibu. Air mataku tak tertahankan. Mereka bukan sekadar anak-anakku. Mereka adalah alasan aku tidak menyerah dulu. Dan kini, mereka menjadi cerminan dari semua perjuanganku. Beberapa minggu kemudian, aku diundang ke reuni kampus. Sebenarnya aku enggan datang, tapi Dita dan anak-anakku memaksaku. "Bu, datang aja. Biar mereka semua tahu ibu bukan cuma cantik sekarang, tapi juga hebat." Dengan sedikit ragu, aku hadir. Dan benar saja, ketika aku tiba di tempat acara, semua mata langsung tertuju padaku. Gaunku sederhana namun elegan. Rambutku disanggul modern, riasan wajahku natural. Tapi bukan itu yang membuat semua orang menatap. Itu adalah aura. Aura dari perempuan yang pernah jatuh dan kini terbang tinggi. Di antara kerumunan itu, aku melihat Reza berdiri kaku. Dinda ada di sampingnya, tapi terlihat sangat berbeda, tidak lagi anggun dan percaya diri seperti dulu. Ia bahkan tak berani menatap mataku. Reza menghampiriku. Wajahnya penuh rasa bersalah, namun ia tersenyum pahit. "Aurel, kamu kelihatan luar biasa," katanya pelan. Aku hanya tersenyum. "Terima kasih. Boleh kita bicara sebentar?" "Hanya sebentar." Aku menatapnya, lalu mengangguk. Kami berjalan keluar ruangan, ke taman kecil yang sunyi. Di sana, Reza akhirnya berkata dengan jujur, "Aku selalu pikir, kamu akan tetap jadi ibu rumah tangga yang kusia-siakan. Aku kira kamu tak akan pernah bisa berdiri tanpa aku. Tapi aku salah besar." Aku hanya diam. Tak perlu menjawab. "Aurel, aku tahu kamu takkan pernah kembali padaku. Tapi izinkan aku bilang ini, terima kasih karena kamu pernah mencintaiku. Dan maaf, karena aku tak bisa mencintaimu dengan layak saat itu." Aku mengangguk. "Aku memaafkanmu, Reza. Tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku tak ingin membawa dendam itu lagi dalam hidupku." Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia berkata, "Aku berharap kamu bahagia." Aku tersenyum lebar, lalu berkata dengan yakin, "Aku sudah bahagia."
Bahkan sebelum kamu bilang begitu. Lalu aku melangkah pergi. Tak menoleh. Tak menyesal. Beberapa bulan kemudian, Harum Ibu resmi menandatangani kerjasama dengan Arfan dan perusahaannya. Kami mengembangkan aplikasi untuk menjual produk-produk UMKM perempuan secara digital. Arfan sendiri tak pernah mendesak apapun secara personal. Kami tetap dalam batas profesional, walau ada getaran kecil yang mulai tumbuh, perlahan dan hati-hati. Suatu hari, saat kami mengunjungi pusat pelatihan di Makassar, Arfan berkata dengan lembut di sela perjalanan mobil. Aurel, kamu pernah bilang kamu takut untuk percaya lagi. Tapi percayalah, aku tidak datang untuk memperbaiki masa lalu kamu. Aku datang, kalau diizinkan, untuk berjalan bersama masa depanmu. Aku menatapnya, dan kali ini, aku tidak menolak. Bukan karena aku butuh cinta baru, tapi karena akhirnya, aku tahu aku layak dicintai dengan benar. Tahun itu, aku menulis buku berjudul, Aku Bangkit Bukan Untuk Membalas, tapi untuk menyembuhkan. Buku itu laris. Tak hanya karena kisahku, tapi karena isi bukunya menyentuh hati banyak perempuan yang sedang terluka. Banyak yang bilang aku adalah lambang pembalasan yang elegan. Tapi bagiku, aku bukan membalas. Aku hanya bangkit. Dan itu, sudah cukup untuk membuat mereka yang pernah menyakitiku, menyesal seumur hidup. Di penghujung tahun, aku menulis surat untuk diriku yang dulu. Hai, Aurel yang dulu sering menangis di kamar mandi. Yang sering merasa tak berguna. Yang merasa jelek, lusuh, dan tak diinginkan. Jika kau bisa melihat aku sekarang, aku ingin kau tahu, kita berhasil. Kita bertahan. Kita tidak membiarkan luka itu memusnahkan kita. Kita tak balas dendam dengan luka yang sama. Kita bangkit dengan cinta. Cinta untuk anak-anak. Cinta untuk perempuan lain. Dan yang terpenting, cinta untuk diri sendiri. Terima kasih, karena kau tak menyerah.